Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada semuanya saja yang saya hormati, terutama kepada Bapak Dr. Zainul Alim, LCMA, sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital Kitab Kuning. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syarif Nuruddin, mahasiswa PJJ PAI UIN SSC Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 23811302220. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sekelumit tentang pengertian dan ruang lingkup Kitab Kuning. Kitab Kuning adalah merupakan istilah yang merujuk pada kitab-kitab klasik karya ulama-ulama terdahulu yang menjadi bagian penting dalam pengajaran di pesantren, khususnya dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Akan saya jelaskan sekelumit tentang pengertian Kitab Kuning. Yang pertama, Kitab Kuning disebut demikian karena kertas yang digunakan untuk mencetak kitab-kitab klasik tersebut umumnya berwarna kekuningan. Kitab-kitab ini berisi berbagai disiplin ilmu agama, seperti halnya fikih, kemudian hadis, tafsir, usul fikih, akidah, ya. Kitab Kuning ditulis dalam aksara Arab tanpa adanya harokat, sehingga sering juga disebut sebagai kitab gundul. Untuk memahami isi daripada Kitab Kuning, seseorang perlu menguasai ilmu tata bahasa Arab, seperti halnya nahwu, shorof, kemudian ilmu balaghah, di mana ilmu-ilmu tersebut juga terdapat di dalam Kitab Kuning. Yang kedua adalah ruang lingkup Kitab Kuning. Ruang lingkup Kitab Kuning mencakup berbagai aspek penting. Yang pertama adalah disiplin ilmu. Kitab Kuning mencakup berbagai disiplin ilmu agama Islam, termasuk adalah fikih, kemudian hadis, ya, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menjadikannya sebagai sumber utama pengetahuan, ya, bagi santri di pondok-pondok pesantren. Yang kedua, metode pengajaran. Pengajaran Kitab Kuning di pesantren biasanya dilakukan melalui metode tradisional, seperti halnya sorogan. Dalam artian santri membaca kitab, kemudian sang kiai adalah menyimak dan membenarkannya ketika terjadi adanya satu kesalahan. Yang kedua adalah bandongan. Dalam artian guru atau kiai membacakan dan menjelaskan kitab. Metode ini menekankan pada interaksi langsung antara kiai dan santrinya. Yang ketiga adalah transmisi pengetahuan. Kitab Kuning berfungsi sebagai media untuk meneruskan tradisi keilmuan Islam dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, sanad, dalam artian mata rantai, ya, keilmuan menjadi sangat penting, di mana setiap santri belajar dari guru yang memiliki otoritas dalam tradisi tersebut. Yang nomor 4, kritik dan analisis. Kajian Kitab Kuning juga melatih santri untuk berpikir kritis dan analitis. Mereka diajarkan untuk membandingkan pendapat para ulama dan menarik suatu kesimpulan sendiri dari teks-teks yang dipelajari. Yang nomor 5, aspek penerbitan dan aksesibilitas. Di Indonesia, Kitab Kuning diterbitkan oleh berbagai penerbit yang seringkali dicetak ulang dari edisi asli yang diterbitkan di luar negeri. Hal ini memudahkan akses bagi santri dan masyarakat umum untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Jadi kesimpulannya, dengan demikian Kitab Kuning tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai jembatan untuk meneruskan tradisi keilmuan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Demikianlah sekelumit penjelasan saya. Terima kasih dan mohon koreksi terutama kepada Bapak dosen bila banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.